Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Roni, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman kelas B yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan pada hari ini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan dan Pengajaran Bahasa. Nah, di sini kami beranggota kelompok dengan saya sendiri, yaitu Siti Rodia dengan akhiran NPM 08 dan Juniarta Sihombing dengan NPM 064. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Juniarta Sihombing, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini ada tentang variasi bahasa dalam masyarakat. Apa sih arti dari variasi bahasa dalam masyarakat? Variasi bahasa berdasarkan faktor sosial mengacu pada perbedaan dalam penggunaan bahasa yang berhubungan dengan karakteristik atau ciri-ciri sosial penutur. Variasi bahasa juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu jenisnya ada 4. Pertama, ada usia. Penutur dari kelompok usia yang berbeda itu cenderung menggunakan bahasa yang berbeda pula, baik itu dalam penggunaan kosakatanya, dalam penggunaan kata bahasa maupun cara gaya bahasanya. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu ada gender atau bisa disebut jenis kelamin. Perbedaan ini bisa mempengaruhi gaya bahasa, bisa juga mempengaruhi pilihan kata atau diksinya, dan juga bisa mempengaruhi topik pembicaraannya. Secara umum perempuan itu cenderung untuk menggunakan bahasa yang lebih halus, yang lebih sopan dan lebih memperhatikan aspek relasional dalam percakapannya dibandingkan dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu cenderung memakai bahasa yang lebih tegas secara langsung dan kurang memperhatikan aspek relasional. Untuk jenis yang ketiga yaitu ada kelas sosial. Kelas sosial ini jadi penutur dari kelas sosial berbeda, cenderung menggunakan variasi bahasa yang berbeda pula. Kelas atas itu lebih cenderung untuk menggunakan bahasa yang lebih formal, yang standar. Nah, sedangkan yang untuk kelas menengah dan kelas bawah itu cenderung memakai bahasa yang lebih informal gitu, yang lebih santai. Dan dialeknya juga itu berbeda. Jenis yang keempat atau yang terakhir yaitu ada etnis. Penutur dari latar belakang yang berbeda itu cenderung menggunakan variasi bahasa yang berbeda pula. Seperti dialek, aksen, dan pola intonasi juga bervariasi berdasarkan etnis. Jadi dengan menggunakan bahasa ini bisa mencerminkan bagaimana identitas budaya dan tradisi dari suatu kelompok etnis tertentu. Variasi bahasa berdasarkan faktor sosial ini penting untuk dipahami dalam konteks pendidikan dan pengajaran bahasa di masyarakat. Mengapa? Karena dengan mempelajarinya, guru dan pendidik juga bisa menyesuaikan bagaimana metode pengajarannya, bagaimana materinya, dan pendekatan yang lebih efektif digunakan sesuai dengan latar belakang sosial peserta didik. Selain itu, dengan pemahaman ini juga bisa membantu menghindari prasangka atau diskriminasi terhadap variasi bahasa tertentu dan bisa menghargai kekayaan keberagaman bahasa dalam masyarakat. Lalu terdapat juga jenis variasi bahasa berdasarkan situasi. Kalau tadi kan berdasarkan faktor sosial ya, ada 4. Nah, kalau ini berdasarkan situasi, itu ada 2. Pertama, informal. Informal ini lebih kayak tadi yang dijelaskan lebih tersusun lah ya, lebih tersusun dibandingkan kalau informal kan lebih santai gitu, lebih rileks gitu. Kalau formal kayak lebih
supaya acara tertentu gitu. Dibandingkan informal bisa dilakukan di mana saja dengan siapa saja. Selanjutnya ada implikasi. Implikasinya sendiri terdapat 5, yaitu pertama, pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman bahasa. Jadi dengan pendidikan ini harus mengakui gitu dan menghargai adanya variasi bahasa dalam masyarakat. Guru dan pendidik juga perlu untuk menghindari diskriminasi atau perbedaan negatif terhadap variasi bahasa tertentu. Dan peserta didik dari latar belakang bahasa yang berbeda juga harus dihargai dan diterima keberagamannya. Yang kedua yaitu ada penyesuaian metode pengajaran. Variasi bahasa peserta didik itu perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pengajaran yang sesuai. Guru bisa menggunakan variasi bahasa yang lebih familiar atau yang lebih banyak dikenal bagi peserta didik sebagai titik awal sebelum memperkenalkan variasi bahasa yang lebih standar. Dengan pendekatan pengajaran bahasa yang responsif secara budaya dan sosial bisa membantu menjembatani perbedaan variasi bahasa. Implikasi yang ketiga yaitu pengembangan materi pengajaran. Dengan materi pengajaran bahasa itu harus mencerminkan dan memasukkan variasi bahasa yang ada di dalam masyarakat. Contoh-contohnya itu dan latihan-latihannya bisa disajikan harus mencakup berbagai variasi bahasa agar peserta didik juga paham gitu dengan materi tersebut. Lalu implikasi yang keempat yaitu adalah pengembangan literasi bahasa. Dengan pengajaran bahasa ini harus mampu membantu peserta didik mengembangkan literasi bahasa yang lebih luas. Contohnya itu kemampuan untuk memahami dan menggunakan variasi bahasa yang berbeda-beda. Jadi peserta didik itu dibekali dengan kemampuan untuk beralih antara variasi bahasa sesuai dengan konteks dan situasi yang sedang dihadapi. Literasi bahasa ini akan membantu peserta didik dalam berkomunikasi secara efektif dan memahami keberagaman bahasa dalam masyarakat. Lalu implikasi yang kelima yaitu perencanaan dan kebijakan bahasa. Variasi bahasa harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan kebijakan bahasa di lingkungan pendidikan. Kebijakan bahasa, contohnya itu kebijakan bahasa pengantar atau bahasa kedua. Lalu ada juga program-program literasi itu harus memperhatikan keberagaman bahasa dan latar belakang dari peserta didik. Kebijakan bahasa yang sensitif terhadap variasi bahasa dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Dengan memahami dan menghargai variasi bahasa, pendidikan dan pengajaran bahasa bisa menjadi lebih efektif, lebih terarah, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk mengembangkan keterampilan bahasa yang optimal. Ya, lanjut, itu pembahasan tentang peran bahasa dalam pendidikan. Yang pertama yaitu bahasa sebagai media pembelajaran. Bahasa itu adalah media utama untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan instruksi dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan bahasa yang efektif oleh guru itu sangat penting karena untuk memfasilitasi pemahaman dan penyerapan materi oleh peserta didik. Dengan penggunaan bahasa yang jelas, yang terstruktur, yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu peran yang kedua yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan adanya bahasa bisa memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan peserta didik, serta antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Komunikasi yang baik menggunakan bahasa yang tepat dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Bahasa juga berperan dalam membangun hubungan interpersonal yang saling menghargai dan memahami perspektif yang berbeda. Selanjutnya peran yang ketiga yaitu bahasa sebagai alat berpikir. Bahasa itu berperan penting dalam pengembangan kemampuan berpikir dan bernalar peserta didik. Dengan melalui bahasa,
Peserta didik bisa mengekspresikan ide, mengajukan pertanyaan, dan menganalisis konsep serta membangun argumen. Dengan penguasaan bahasa yang baik, bisa membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu peran bahasa yang keempat, yaitu bahasa sebagai media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran ini akan membantu dalam proses pembelajaran. Kita menggunakan ini dengan media yang menarik dan informatif. Lalu peran yang kelima yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Seperti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu bahasa untuk berkomunikasi supaya terarah, supaya sesuai dengan antara penutur dan lawan tutur. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Terima kasih Teju nih atas pemaparannya. Sangat Selanjutnya, itu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada metode pengajaran bahasa di masyarakat. Nah, yang pertama itu pendekatan komunikatif. Jadi itu pendekatan komunikatif menekankan pada penggunaan bahasa untuk tujuan komunikasi yang nyata dan bermakna. Selanjutnya juga ada aktivitas pembelajaran. Nah, ini melibatkan situasi-situasi komunikasi yang autentik seperti bermain peran, permainan bahasa, dan proyek kolaboratif. Selanjutnya itu ada metode ini berfokus pada pengembangan keterampilan berbahasa. Jadi itu ada di dalam berbahasanya ada mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dalam konteks yang realistis. Selanjutnya ada pendekatan ini juga membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara alami dan fungsional. Nah, selanjutnya juga ada metode pengajaran bahasa di masyarakat dengan pengajaran bahasa yang responsif secara budaya. Di sini ada 4 ya. Jadi itu yang pertama itu metode ini mempertimbangkan latar belakang budaya dan konteks sosial peserta didik dalam proses pembelajaran bahasanya. Nah, ada juga pendekatan ini dapat meningkatkan relevansi dan minat peserta didik dalam mempelajari bahasa. Ada juga materi dan aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan budaya, nilai-nilai, dan pengalaman hidup peserta didik. Selanjutnya juga ada guru nih berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Si guru ini harus menciptakan belajar yang kondusif, seperti asik itu, tidak membosankan, dan juga menghargai keberagaman budaya. Kan ada yang suku ras berbeda dengan ada yang cowok, cewek kan berbeda-beda gitu. Selanjutnya ini ada bahasa dan identitas. Nah, jadi apa sih bahasa dan identitas? Jadi tuh bahasa memiliki hubungan yang erat dengan identitas, baik identitas individu maupun identitas kelompok atau masyarakat. Di sini ada bahasa dan identitas. Pertama itu ada bahasa sebagai uh, referentasi identitas. Jadi itu bahasa merupakan salah satu aspek utama yang membentuk identitas seseorang atau suatu kelompok. Jadi itu juga penggunaan bahasa tertentu dapat merefleksikan latar belakang budaya, etnis, geografis, dan identitas sosial individu atau kelompok tersebut. Nah, bahasa juga tidak hanya sebagai alat komunikasi loh. Jadi juga bahasa itu sebagai simbol identitas yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Selanjutnya ada bahasa sebagai identitas budaya. Jadi apa sih yang jadi bahasa sebagai identitas budaya? Jadi itu bahasa merupakan bagian integral dari budaya suatu masyarakat. Nah, bahasa juga mencerminkan nilai-nilai tradisi dan cara pandang hidup suatu kelompok budaya. Melalui bahasa, identitas budaya, suatu masyarakat dapat dilestarikan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah
dapat memperkuat rasa identitas budaya dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Yang ketiga itu ada bahasa sebagai identitas nasional. Nah, di sini maaf ya typo. Seharusnya yang ketiga itu ada bahasa sebagai identitas nasional. Bahasa sebagai identitas nasional itu dalam konteks negara bangsa nih, bangsa dapat menjadi simbol identitas nasional yang mempersatukan warga negara dari latar belakang yang beragam, yang berbeda-beda. Nah, ada juga bahasa nasional atau bahasa resmi dapat membangun rasa kebangsaan dan identitas bersama dalam suatu negara. Bahasa nasional atau bahasa resmi juga dapat memperkuat ikatan sosial dan memfasilitasi komunikasi antara berbagai kelompok etnis atau budaya dalam suatu negara. Nah, di sini tuh kita mencontohkan studi kasus ya, ada program literasi di desa terpencil di Indonesia. Biasanya kan di desa terpencil itu ada, misalnya nih, program ini melibatkan penduduk lokal sebagai tutor untuk mengajarkan keterampilan membaca dan menulis kepada orang dewasa di desa terpencil. Pembelajaran ini kayak disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai membaca label, contohnya sebagai membaca label obat atau menulis surat sederhana. Nah, di sini ada juga tantangannya. Kenapa? Nah, akses ke desa terpencil itu kan sulit dari handphone juga kebanyakan nggak ada susah sinyal, fasilitasnya terbatas dan di situ juga dan banyak peserta didik yang harus bekerja sepanjang hari untuk kehidupannya. Tantangannya itu. Nah, solusinya ini dengan kita tuh sebagai pengajar atau relawan lah ya sebagai di terpencil dan harusnya mengandung jadwal kelas yang fleksibel, penggunaan bahan ajar multimedia sederhana, tidak usah menggunakan internet ini kan harusnya kayak membaca tadi kan membaca obat. Nah, terus juga ada misalkan pakai papan belajar, papan tulis, ditulis si guru itu kayak misalnya nulis apa untuk membaca dan menulis penduduk terpencil di sana. Nah, juga ada dan untuk keterlibatan pemimpin masyarakat untuk mendorong partisipasi. Jadi tuh ada misalkan satu di masyarakat terpencil itu ada satu orang yang sebagai ketuanya untuk ayo kita belajar untuk membaca, menulis. Nah, gitu. Nah, mungkin yang terakhir itu saya akan membacakan kesimpulan yang sudah kami paparkan tadi. Jadi tuh variasi bahasa berdasarkan faktor sosial seperti usia, gender, kelas sosial, dan etnis mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa. Variasi bahasa ini penting dipahami dalam konteks pendidikan dan pengajaran bahasa agar guru dapat menyesuaikan metode, materi, dan pendekatan pengajaran sesuai latar belakang sosial peserta didik. Bahasa juga memiliki implikasi penting dalam pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran, alat komunikasi, alat berpikir, alat pengetahuan, dan representasi identitas budaya. Oleh karena itu, penguasaan bahasa yang baik oleh guru dan peserta didik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bermakna. Ada juga selain itu, bahasa memiliki hubungan erat dengan identitas individu, kelompok, dan nasional dalam hal refleksikan latar belakang budaya, nilai-nilai, tradisi, dan kebangsaan. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Karena tidak mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah. Terus kenapa? Mana nih? Ini stop ya. Apa ini? Kanan, merah-merah. Recording. Mana tadi ada